Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velasia Devi Maharani dengan NIM 2008021020046 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Dengan isi yang akan saya jelaskan yaitu tentang perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, aspek yang terkait dengan transaksi syariah, dan pemakai laporan keuangan syariah. Lalu, ada tujuan laporan keuangan syariah, asumsi dasar, karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah, dan ada unsur-unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama ada perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Karena adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional, maka pada tahun 2002 dikeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau biasa disebut dengan KDPP LKBS. Lalu pada tahun 2007 disempurnakan menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau biasa disebut dengan KDPP LKS. Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam Exposure Draft atau KDPP LKS terdapat perbedaan sistematika penulisan KDPP LKS tahun 2007 dengan tahun 2002. Sistematika pada tahun 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda atau bersifat tambahan dari yang tahun 2004. Dan jika tidak diatur secara khusus, diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPP-LK pada tahun 1994 dianggap juga berlaku untuk bank syariah. Sementara itu, pada KDPP-LKS, seluruh kerangka dasar dituliskan dengan tujuan agar pengguna dapat lebih mudah memahami KDPP-LKS dalam satu kesatuan secara utuh. Bagi unsur-unsur laporan keuangan mengatur antara lain yaitu sebagai yang pertama komponen laporan keuangan, entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara lain seperti kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Yang kedua, unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban dana syirka temporer, dan ekuitas. Lalu unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas. Dua, ada tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, yaitu yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya, tugas dilakukan membuat standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku secara umum. Yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Akuntansi syariah memiliki landasan utama yaitu yang bersumber pada Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh yang berhak yaitu Dewan Syariah Nasional. Next, yang ketiga ada aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Ada beberapa aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakaian laporan keuangan syariah, diantaranya yaitu paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma menekankan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Yang kedua ada asas transaksi syariah. Ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Prinsip ukhuwah berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ada keadilan atau adalah, prinsip ini mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak secara memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Kemaslahatan atau maslahah,
Prinsip maslahah berarti transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi atau ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Selanjutnya ada keseimbangan atau tawazun, yaitu adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Yang terakhir ada universalisme atau sumuliyah. Artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan, stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Yang ketiga, dari beberapa aspek yaitu ada karakteristik transaksi syariah. Ada dua jenis, yaitu yang pertama transaksi bersifat komersial yang dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Kemudian ada transaksi bersifat non-komersial, dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebas dari unsur riba, masyir, dorar, haram, ihtihar, dan ta'aluk. Yang keempat ada pemakai laporan keuangan syariah. Investor sekarang dan investor potensial memiliki dana qard, pemilik dana pembiayaan mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dana pemberian zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Yang keempat ada tujuan laporan keuangan. Ada beberapa tujuan laporan keuangan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi soal kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang kelima ada asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar, yaitu yang pertama ada dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual yaitu laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai. Tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang kedua ada kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Isi materi selanjutnya ada karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Ada 4, yaitu yang pertama dapat dipahami. Maksudnya, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Relevan artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yaitu ada yang ketiga ada andal, yaitu informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
Keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Selanjutnya tentang unsur-unsur laporan keuangan. Ada beberapa unsur dalam laporan keuangan, yaitu diantaranya ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kewajiban. Untuk laporan posisi keuangan, unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu ada aset, kewajiban, dana syirka temporer, dan ekuitas. Aset sendiri yaitu sumber dana yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Kewajiban adalah hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Dana syirka temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dananya baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Ekuitas adalah hak residual atau aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirka temporer. Yang kedua, laporan laba rugi. Unsurnya yaitu ada penghasilan, beban, hak pihak ketiga, dan zakat. Penghasilan yaitu kenaikan manfaat ekonomi sebagai suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau perubahan dasar aset penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Hak pihak ketiga adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Zakat yaitu besarnya zakat yang harus dikeluarkan dalam perusahaan untuk periode akuntansi penghitungan zakat. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada laba atau rugi neto periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos penandaan dan beban keuntungan atau kerugian beserta jumlah yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar. Lalu, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode, serta perubahannya. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal, saham, serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengakibatkan mengucapkan secara terpisah setiap perubahan. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait. Yang kelima, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank menyajikan pendapatan usaha utama, dasar akrual, penyesuaian atas dikurangi dengan pendapatan di usaha utama periode berjalan yang kas atau setara dengan kasnya belum diterima.